Selamat datang di wacana kita. Iya, halo. Evolusi atau perubahan komposisi genetik suatu populasi dari generasi ke generasi, ini adalah salah satu gagasan paling fundamental dalam biologi. Materi yang kita telah hari ini membawa kita langsung ke jantung perdebatan modern mengenai proses ini. Betul sekali. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah evolusi itu terjadi, tapi lebih ke bagaimana tepatnya proses itu berjalan. Jadi pokok diskusi kita hari ini adalah soal mesin penggeraknya. Apakah kekuatan utamanya itu seleksi alam? Sebuah proses penyaringan yang sangat cermat untuk membentuk organisme agar bisa bertahan? Atau jangan-jangan proses genetik acak yang netral sebenarnya memainkan peran yang jauh lebih besar? Adalah satu-satunya kekuatan kreatis yang sesungguhnya. Mekanisme esensial yang menghasilkan adaptasi dan, mendorong evolusi ke arah kompleksitas. Sementara saya akan mengajukan pandangan bahwa kalau kita melihat lebih dalam ke tingkat molekuler, sebagian besar perubahan evolusioner yang terjadi itu sebetulnya didorong oleh proses acak yang netral, di mana seleksi sama sekali tidak berperan secara langsung. Oke, baik. Saya mulai ya. Pandangan saya berakar kuat pada apa yang kita sebut sintesis modern. Ini pada dasarnya adalah momen besar dalam sejarah sains, di mana ide cemerlang Darwin tentang seleksi alam akhirnya bertemu dengan pemahaman modern kita tentang genetika dan DNA. Keduanya digabungkan untuk membentuk fondasi biologi evolusioner yang kita kenal sekarang. Dan inti dari sintesis ini sederhana, tapi juga sangat kuat. Seleksi alam adalah satu-satunya mekanisme yang bisa menghasilkan adaptasi. Di materi kita kan dinyatakan dengan sangat lugas, individu yang memiliki adaptasi yang baik akan dapat mempertahankan hidupnya, sedangkan individu yang tidak dapat beradaptasi akan mati, selanjutnya akan punah. Ini bukan proses acak, ini adalah penyaringan yang sangat spesifik. Contoh klasik jerapah Darwin itu masih sangat relevan. Coba kita bayangkan populasi jerapah purba. Di sana ada variasi alami, beberapa punya leher sedikit lebih panjang, beberapa sedikit lebih pendek. Ini murni variasi acak. Tapi kemudian, lingkungan memberikan tekanan. Daun-daun enak ada di pohon yang tinggi. Lingkungan inilah yang menjadi penyeleksi. Jerapah berleher lebih panjang, bisa makan lebih banyak, lebih sehat, dan punya lebih banyak anak yang juga mewarisi leher panjang. Ini bukan kebetulan. Tentu ada proses lain. Mutasi misalnya, menyediakan bahan mentahnya, variasi acak itu. Dan ada juga hanyutan genetik, tapi itu perannya signifikan terutama pada populasi yang sangat kecil. Namun yang menjadi pemahat, yang membentuk organisme agar pas dengan lingkungannya, ia seleksi alam. Materi kita mengutip prinsip sintesis modern yang menyatakan populasi berevolusi melalui hanyutan genetik, aliran gen, dan khususnya seleksi alami. Kata khususnya itu, menurut saya bukan tanpa alasan. Itu menunjukkan peran sentral dan dominan dari seleksi. Saya paham sekali logikanya, dan saya setuju. Kalau kita bicara soal adaptasi yang luar biasa rumit seperti katakanlah mata manusia atau kemampuan terbang pada burung seleksi alam jelas memegang peranan kunci, tidak ada yang membantah itu. Tapi menurut saya justru disitulah letak masalahnya. Kita terlalu terpukau pada contoh-contoh dramatis ini sehingga kita melupakan miliaran perubahan sunyi yang terjadi di tingkat DNA. Perubahan-perubahan yang sama sekali tidak terlihat oleh seleksi. Nah, disinilah perspektif netralis dari Moto Okimura yang juga dijelaskan di materi kita menjadi sangat penting. Materi itu menyebutkan sebuah poin krusial. Sebagian besar mutasi asam amino bersifat netral, jadi tidak terkena seleksi. Ini adalah inti argumennya. Netral artinya mutasi itu tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi kelangsungan hidup organisme. Akibatnya, seleksi alam menjadi buta terhadapnya. Jadi, apa yang menentukan nasib alel netral ini? Jawabannya adalah kebetulan murni, atau yang kita sebut hanyutan genetik atau genetic drift. Begini, bayangkan Anda punya sekantong kelereng 50 merah dan 50 biru. Kalau Anda ambil segenggam kecil secara acak untuk memulai kantong baru, kemungkinan besar perbandingannya tidak akan 50-50 lagi. Mungkin Anda kebetulan dapat 7 merah dan 3 biru. Itulah hanyutan genetik. Materi kita bahkan menyebutkan bahwa hanyutan genetik bisa jadi setara dengan seleksi alami, malah bisa lebih penting. Contoh populasi amis, di mana alel penyebab dwarfisme menjadi lebih umum, adalah ilustrasi nyata. Itu bukan karena sifat itu menguntungkan, tapi murni karena kebetulan pada populasi pendiri yang kecil dan terisolasi. Jadi kesimpulan saya,
pada tingkat paling dasar, tingkat DNA, sebagian besar perubahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu terjadi secara acak. Ini menunjukkan bahwa seleksi alami bukanlah satu-satunya, apalagi mekanisme dominan untuk semua perubahan evolusioner. Anda menggunakan analogi yang bagus, tapi saya rasa itu justru memperjelas di mana letak perbedaannya. Anda benar, mutasi itu acak, seperti mengambil kelereng secara acak. Tapi nasib dari mutasi itu hampir tidak pernah acak. Seleksi alam bertindak sebagai filter yang sangat kejam dan efisien. Seperti yang dinyatakan dalam teks, mutasi dapat menghasilkan sifat yang lebih menguntungkan, atau sebaliknya, bisa juga merugikan. Nah, seleksi adalah proses yang menentukan hasilnya. Mutasi yang sangat merugikan akan segera dihilangkan dari populasi. Mungkin bahkan sebelum individu itu bisa bereproduksi. Sebaliknya, mutasi yang menguntungkan, bahkan jika keuntungannya cuma 1%, akan perlahan-lahan dipertahankan dan frekuensinya meningkat dari generasi ke generasi. Ia akan dipilih. Jadi, sementara hanyutan genetik bisa menyebabkan fluktuasi acak, seleksi alam adalah kekuatan pendorong yang memiliki arah. Tunggu dulu, tapi bukankah argumen Anda itu mengasumsikan bahwa setiap mutasi memiliki dampak baik atau buruk yang bisa dirasakan oleh seleksi? Padahal poin dari teori netral yang didukung oleh materi kita adalah sebaliknya. Teks itu secara eksplisit menyatakan kebanyakan mutasi dipandang netral dari sudut pandang fitness. Ini bukan pernyataan kecil, ini poin fundamental. Jika sebagian besar mutasi yang terjadi di dalam genom kita memang netral, tidak berguna tapi juga tidak berbahaya, maka seleksi tidak punya dasar untuk bekerja pada mayoritas perubahan genetik itu. Nasib mereka murni ditentukan oleh fluktuasi acak dari hanyutan genetik, ya seperti kelereng dalam kantong tadi. Asumsi bahwa setiap perubahan genetik yang bertahan pasti punya tujuan adaptif adalah menurut saya bias dari pandangan seleksionis. Kita melihat adaptasi di mana-mana dan berasumsi seleksi adalah satu-satunya jawaban. Padahal di bawah permukaan pada tingkat molekuler, mungkin ada badai acak yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Lalu, untuk apa semua variasi genetik yang kita lihat di alam? Dari sudut pandang saya, keberagaman genetik yang luas dalam suatu populasi adalah bahan bakar bagi seleksi alam. Itu seperti perpustakaan raksasa berisi solusi-solusi evolusioner potensial. Tanpa variasi ini, seleksi tidak bisa bekerja. Ketika kondisi lingkungan berubah, misalnya iklim jadi lebih dingin atau penyakit baru muncul, variasi yang sebelumnya mungkin netral atau tidak relevan, tiba-tiba bisa menjadi sangat menguntungkan. Seleksi alam kemudian dapat dengan cepat meminjam buku yang tepat dari perpustakaan itu. Jadi seleksi tidak hanya bekerja pada variasi yang ada, tapi juga berperan aktif dalam memelihara keragaman ini. Misalnya, melalui mekanisme seperti seleksi penyeimbangan, di mana individu heterozigot memiliki keuntungan. Argumen perpustakaan itu memang kuat, namun ada cara pandang lain yang lebih sederhana. Bagaimana jika perpustakaan itu tidak sengaja dikumpulkan untuk masa depan? Bagaimana jika itu hanyalah tumpukan buku acak yang terus datang dan pergi karena kebetulan? Nah, teori netral berpendapat persis seperti itu. Tingginya tingkat variasi molekuler yang kita amati dalam populasi bukanlah hasil pemeliharaan aktif oleh seleksi. Sebaliknya, itu adalah produk dari keseimbangan dinamis. Keseimbangan antara laju munculnya mutasi-mutasi netral baru dan laju hilangnya mutasi-mutasi lama karena hanyutan genetik. Jadi, alih-alih melihat variasi sebagai gudang yang sengaja disimpan untuk seleksi, teori netral melihatnya sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari proses mutasi dan hanyutan yang terus-menerus. Keragaman itu memang ada, tapi penyebab utamanya adalah kebetulan, bukan tujuan adaptif. Ia adalah byproduct dari proses acak, bukan tool yang disiapkan untuk seleksi. Lalu, bagaimana dengan gambaran besarnya? Makroevolusi atau pembentukan spesies baru dan kelompok taksonomi yang lebih tinggi. Prinsip sintesis modern mampu menjelaskan ini dengan elegan. Makroevolusi pada dasarnya hanyalah mikroevolusi, perubahan frekuensi alel yang kita diskusikan, yang diputar dalam waktu yang sangat-sangat lama. Keduanya adalah bagian dari satu kontinum. Bayangkan menabung dengan bunga majemuk. Perubahan dari tahun ke tahun mungkin kecil, tapi setelah 40 tahun, hasilnya bisa luar biasa besar. Begitu pula evolusi. Perubahan kecil yang diarahkan oleh seleksi, jika terakumulasi selama jutaan tahun, pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan besar yang kita lihat antara, katakanlah, reptil dan mamalia. Materi kita mengutip ahli biologi evolusi Futuyma, yang menyatakan bahwa proses-proses mikroevolusi ini, jika berlangsung cukup lama, akan menghasilkan perubahan pada tingkat taksonomi yang lebih tinggi. Ini adalah proses kumulatif yang kuat.
Saya rasa Anda mengasumsikan sesuatu yang belum tentu benar, yaitu bahwa makroevolusi hanyalah mikroevolusi yang diperpanjang. Materi kita sendiri kan membuka kemungkinan lain yang sangat menarik. Di sana tertulis, sebagian evolusionis berpendapat bahwa makroevolusi hanyalah kumpulan mikroevolusi, sebagian lagi berpendapat bahwa mekanisme makroevolusi berbeda. Pernyataan ini sangat penting. Ini mengisyaratkan bahwa peristiwa acak yang didorong oleh hanyutan genetik bisa memainkan peran yang jauh lebih besar dalam spesiasi, proses pembentukan spesies baru. Bayangkan sebuah founder effect. Sekelompok kecil individu dari populasi besar terdampar di sebuah pulau baru. Kelompok kecil ini hanya karena kebetulan mungkin membawa frekuensi alel yang sangat berbeda dari populasi aslinya. Mungkin alel untuk warna bulu tertentu yang langka di daratan utama kebetulan umum di antara para pendiri ini. Seiring waktu, populasi baru ini akan berevolusi secara terpisah dan perbedaan awal yang murni acak itu bisa menjadi dasar bagi isolasi reproduksi dan akhirnya pembentukan spesies baru. Di sini, kebetulan bukan adaptasi yang memicu peristiwa makroevolusi. Saya tetap berpendapat bahwa bukti dari biologi molekuler justru pada akhirnya memperkuat posisi seleksi. Universalitas kode genetik, fakta bahwa hampir semua kehidupan di bumi menggunakan DNA dan 20 asam amino yang sama, adalah bukti paling kuat adanya nenek moyang bersama. Pola-pola kemiripan dan perbedaan pada tingkat molekuler yang kita lihat antar spesies paling baik dijelaskan sebagai hasil dari proses pewarisan dengan modifikasi yang terus-menerus dibentuk, disaring, dan disempurnakan oleh seleksi alam untuk menghasilkan fungsi yang optimal. Nah, disinilah saya melihatnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Justru sebaliknya, teori netral itu lahir karena data dari biologi molekuler tidak cocok dengan kerangka yang berpusat pada seleksi. Sebelum kita bisa mengurutkan DNA, kita hanya bisa melihat fenotipe hasil akhir yang jelas telah disaring oleh seleksi. Tetapi ketika para ilmuwan di tahun 60-an dan 70-an mulai bisa melihat langsung pada urutan DNA dan protein, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Banyak perubahan molekuler tampak terakumulasi dengan laju yang relatif konstan antar garis keturunan yang berbeda, sebuah fenomena yang kemudian dikenal sebagai jam molekuler. Perubahan itu terjadi dengan detak yang relatif teratur seperti jam. Detak jam yang teratur ini jauh lebih konsisten dengan hanyutan acak dari mutasi netral yang muncul secara konstan daripada dengan tekanan seleksi yang seharusnya sangat bervariasi, tergantung pada lingkungan, waktu, dan jenis organisme. Materi sumber kita bahkan secara eksplisit menyatakan penemuan para ahli genetika pada awalnya sulit untuk dimasukkan ke dalam kerangka evolusi gradual dan mekanisme seleksi alam. Teori netral bukanlah penolakan terhadap evolusi. Ia adalah respon langsung terhadap data molekuler yang tidak terduga ini. Sebagai rangkuman, meskipun kita sama-sama mengakui peran proses acak seperti mutasi dan hanyutan genetik, saya berpendapat bukti secara keseluruhan masih menunjuk pada seleksi alam sebagai kekuatan kreatif utama dalam evolusi. Hanyutan genetik mungkin bisa mengubah frekuensi alel secara acak, tapi hanya seleksi alam yang bisa membangun adaptasi. Pada akhirnya, hanyutan genetik itu seperti noise, derau acak, seperti nada-nada yang dimainkan tanpa aturan. Tapi seleksi alam adalah komponisnya. Hanya seleksi yang bisa mengambil noise acak itu dan mengubahnya menjadi simfoni adaptasi yang rumit dan menakjubkan yang kita lihat di seluruh dunia kehidupan. Kerangka sintesis modern, yang berpusat pada seleksi, tetap menjadi penjelasan yang paling kuat. Diskusi kita hari ini menunjukkan bahwa pandangan yang murni seleksionis itu, meskipun kuat, tidaklah lengkap. Bukti dari biologi molekuler, terutama adanya jam molekuler dan tingkat variasi genetik yang sangat tinggi, sangat mendukung peran besar dari proses netral. Ini menyiratkan bahwa sebagian besar perubahan genetik, terutama pada tingkat DNA, didorong oleh kebetulan, bukan oleh keuntungan adaptif. Pemahaman modern tentang evolusi harus melihatnya sebagai proses yang pluralistik. Ini bukan soal seleksi atau hanyutan, tapi seleksi dan hanyutan. Keduanya adalah tarian abadi dalam evolusi. Seleksi adalah penari yang menciptakan gerakan-gerakan indah adaptasi, sementara hanyutan genetik adalah panggungnya yang terus bergeser secara acak, menciptakan peluang dan batasan baru. Untuk memahami evolusi secara utuh, kita harus melihat kedua penari itu. Perbedaan antara kedua pandangan ini pada akhirnya membentuk cara kita menafsirkan informasi genetik pada setiap makhluk hidup.
Apakah variasi yang kita lihat adalah sisa dari penyaringan selektif yang cermat di masa lalu, ataukah sebagian besarnya hanyalah gema dari lemparan dadu kosmik yang tak terhitung jumlahnya? Dan ini menggarisbawahi bahwa bahkan teori yang sudah semapan evolusi terus menjadi bidang penyelidikan yang dinamis dan substantif. Selalu ada lebih banyak hal untuk dieksplorasi dari materi yang ada, yang menunjukkan betapa kayanya subjek ini.